Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu 'ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah, sebenarnya besok baru walimatul urs. Hari ini biasanya kita berjumpa seperti ini, malam seperti ini, itu adalah dalam rangka membersihkan niat, mensucikan niat untuk melaksanakan salah satu sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua yang hadir ini adalah turut berdoa kepada Allah agar apa yang direncanakan besok untuk dilaksanakan, yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk mewujudkannya. Salawat dan taslim mari kita sama-sama mengucapkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan bahwa pernikahan ini adalah sunnahku, artinya jalanku, sesuatu yang harus diikuti. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak mau melaksanakan atau mengikuti yang namanya pernikahan, tidak mau melaksanakan nikah, falaysa minni, kata Nabi, bukan umatku. Jadi salah satu tanda bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan melaksanakan pernikahan seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, hadirnya kita semua pada malam hari ini dalam suasana penuh dengan kegembiraan, yaitu untuk menyongsong pernikahan dua makhluk Allah yang berlainan jenis, yang akan diikat dengan satu ikatan yang sakral yang disebut dengan pernikahan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini kita masih berada di bulan Maulid, maka saya ingin mengkaitkan ini, karena ini ada hubungannya, bahwa sebenarnya Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk membedakan antara apa yang kita perbuat dengan apa yang diperbuat dengan orang lain. Jadi hadirin yang mulia, satu hal yang harus kita pahami sungguh-sungguh, yang membedakan kita sebagai umat dengan orang lain itu hanyalah ikutan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita ikut kepada Rasulullah, itu yang membedakan kita dengan orang lain, dan itu pun juga bernilai ibadah. Saya kasih contoh, ibu-ibu dan bapak-bapak, semua orang makan, orang umat Islam makan, orang non-Islam pun juga makan. Apa yang membedakan antara makannya kita dengan makannya orang di luar?
umat ini. Kita sama-sama makan, tapi makan kita bisa bernilai ibadah kalau makan itu mengikuti cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Demikian juga ibu-ibu dan bapak-bapak, kita umat Islam ini kan tidur. Apa yang membedakan tidur kita dengan tidurnya umat yang lain itu hanya satu saja. Ketika kita tidur, kita mengikuti petunjuk Nabi, kita mengikuti sunnah Nabi, maka tidur yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Jadi sama-sama tidur, tetapi satu yang bernilai ibadah, satu yang tidak bernilai ibadah. Jadi semua perbuatan orang yang beriman, semua perbuatan orang Islam itu apabila dilakukan dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semuanya akan bernilai ibadah. Jangan dikira ibu-ibu dan bapak-bapak kita masuk rumah, kita keluar rumah, kita masuk kamar kecil, kita keluar kamar kecil. Apabila semua itu dilakukan dengan mengikuti tuntunan Nabi, maka pasti dan pasti itu adalah bernilai ibadah. Jadi yang mulia, mungkin bapak dan ibu masuk rumah dengan kaki kanan, kemudian keluar rumah ada yang mengatakan dengan kaki kiri, kemudian membaca doa. Maka sekalipun sama beda orang lain keluar rumah, kita pun juga keluar rumah, orang lain masuk rumah, kita pun juga masuk rumah, tapi masuknya kita karena mengikuti petunjuk Nabi, ada doa masuk rumah, ada doa keluar rumah, maka masuk rumah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita masuk kamar kecil, kemudian kita baca doa sebelum masuk, melangkah dengan kaki kiri, dan keluar dari kamar kecil melangkah dengan kaki kanan, maka kalau kita lakukan ini dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, itu pun juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang membedakan antara apa yang kita kerjakan dan dikerjakan oleh orang lain. Itu tergantung apakah kita ikut kepada Nabi atau kita tidak ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini pernikahan. Semua orang mengadakan pernikahan. Orang Islam mengadakan pernikahan, orang yang lain pun juga mengadakan pernikahan. Apa yang membedakan antara pernikahan kita dengan pernikahan yang lain itu adalah ketika kita melaksanakan pernikahan ikut kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama pernikahan ini mengikuti sunnah Nabi, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pernikahan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya sederhana, apapun yang kita kerjakan, mau makan, mau mandi, keluar rumah, berpakaian, dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam, apabila itu dilakukan dengan mengikuti sunnah Nabi, maka hadirin yang mulia, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi oleh karena itu perlu dipahami sungguh-sungguh bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang lebih penting harus dipahami, sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, semua perintah yang Allah berikan kepada kita, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis, itu kelihatannya itu adalah perintah dan kewajiban, tapi pada hakikatnya itu adalah kebutuhan manusia. Saya ulangi, ini penting, bahwa semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, begitupun juga yang ada dalam hadis Nabi, kelihatannya itu adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya itu memang kebutuhan manusia.
Jadi Allah menciptakan manusia ini, Allah kan maha mengetahui. Allah tahu luar dalam kita, apa yang ada di hati kita Allah tahu semuanya. Dan karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu tentang karakter manusia. Allah tahu tentang apa kebutuhan manusia. Allah tahu apa yang membahagiakan manusia. Allah pun tahu apa penyebab manusia ini sengsara. Jadi Allah ini maha tahu bahwa manusia itu hanya akan bahagia apabila dia mengikuti ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan ini kelihatannya kewajiban, tetapi pada hakikatnya sekali lagi sebenarnya itu adalah kebutuhan manusia. Sambil contoh supaya mudah dipahami. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taruhlah misalnya kita ambil yang sederhana, yang sholat ini. Nampaknya ini sholat, ini adalah kewajiban. Tetapi pada hakikatnya sholat ini adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Dan kalau manusia itu tidak melaksanakan sholat, ada yang hilang dalam dirinya. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi itu akan membuat kita susah. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Karena manusia ini makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jasmani ini punya kebutuhan, dan rohani pun juga punya kebutuhan. Kalau kebutuhan jasmani tidak terpenuhi, maka jasmani ini akan menderita. Demikian juga dengan rohani, kalau kebutuhan rohani ini tidak dilakukan, maka rohani ini akan menderita. Saya ambil contoh ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin sudah banyak tadi yang makan. Saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, makan tadi niatnya untuk apa? Kalau hanya untuk sehat, kemudian untuk kenyang, itu tidak ada pahala, Pak. Tidak ada pahalanya. Ibu dan bapak perlu paham bahwa makan dan minum itu perintah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Jadi kalau ibu dan bapak tadi makan karena mengikuti perintah Allah, kemudian ikut sunnah Nabi, maka makan yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi kalau kita makan begitu saja, tidak ada niatnya bahwa saya makan ini untuk melaksanakan perintah Allah, saya minum untuk melaksanakan perintah Allah, maka makan dan minum kita ini tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mulia, kenapa saya ambil makan ini? Saya kasih contoh gini. Ibu-ibu kalau lapar mau kan makan. Bapak-bapak kalau lapar mau makan. Itu adalah kebutuhan. Kira-kira bagaimana susahnya kalau ibu lapar dan ibu tidak makan? Itu luar biasa tersiksanya jasmani kita. Ada perasaan luar biasa, keinginan untuk makan. Dan kalau itu tidak terpenuhi, maka fisik kita ini akan menderita. Begitupun juga dengan minum. Ketika kita haus, maka kita butuh minum. Kalau tidak minum, maka badan ini akan terasa tersiksa. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kita susah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah juga contohnya dengan salat. Salat ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan rohani, cuma bukan kebutuhan fisik. Salat ini adalah kebutuhan rohani. Bapak-bapak dan saudara yang mulia, kalau kita tidak melaksanakan salat misalnya, maka rohani itu akan menderita sebagaimana menderitanya kalau bapak lapar dan bapak tidak makan. Sebagaimana menderitanya kalau ibu haus kemudian ibu tidak minum, begitulah menderitanya rohani kita kalau kita tidak melaksanakan ini salat, karena salat ini adalah kebutuhan rohani kita. Begitulah semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya salat mengambil dengan makan ini? Karena ini
erat sekali hubung kaitannya. Taruhlah misalnya tadi ibu makan, saya yakin tidak ada yang makan cuma nasi saja Pak. Ya, ada tadi yang ambil nasi saja, tidak ambil sayur, tidak ambil daging, tidak ambil lauk. Saya yakin tidak. Pasti kita ambil sayurnya kalau ada sayur, pasti kita ambil kuah, pasti kita ambil daging. Habis makan mungkin kita minum lagi. Ini ada seliat buah-buah. Nanti terasa nikmat itu kalau semuanya banyak ada, nasinya ada, kemudian sayurnya ada, ikannya ada, kemudian ada juga yang namanya buah-buahan seperti ini. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau ibu dan bapak makan nasi saja baru pulang, saya yakin tidak enak. Begitulah yang namanya salat. Jadi kalau ibu dan bapak hanya salat begitu saja, tidak ada zikirnya, tidak ada salat di depannya, tidak ada salat di belakangnya, tidak ada zikir-zikir setelah salat, setelah itu langsung keluar saja, maka rohani ini hanya makan seperti makan nasi saja dan tidak ada lauk pauk. Oleh karena itu sempurnakanlah ibadah itu. Jadi ibadah itu sebenarnya nampaknya itu memang adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya itulah kebutuhan rohani kita. Dan kalau itu tidak terpenuhi, maka rohani itu akan menderita luar biasa. Cuma belum kita rasakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan pernikahan. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini nikah. Kemudian Rasul pun mengatakan bahwa pernikahan ini adalah sunnahku. Dan siapa yang tidak mau nikah berarti dia adalah bukan umat. Kelihatannya ini pernikahan adalah wajib, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya pernikahan ini adalah kebutuhan manusia. Dan kalau manusia tidak nikah, maka bukan hanya fisiknya yang terganggu, tapi rohaninya pun juga akan terganggu. Maka oleh karena itu diharapkan supaya mereka-mereka yang masih lajang, artinya tidak punya pasangan, sebaiknya untuk mencari pasangan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua harus dicarikan pasangan itu yang pertama pemuda dan pemudi. Yang kedua duda dan janda. Kalau ada janda yang sudah beberapa tahun, cepat-cepat carikan duda. Kalau ada duda. Kalau tidak ada duda, boleh juga yang tidak duda. Yang jelas yang tidak berpasangan, usahakan dia punya pasangan. Cuma hadirin yang mulia, memang cuma masalah kita di Sulawesi, pengalaman saya kuliah. Kalau teman-teman kita kuliah Pak, teman-teman itu kuliah di Jawa. Kalau dia pergi ke Jawa pulang kuliah Pak, itu kalau pulang pasti bawa istri. Kebanyakan bawa istri Pak. Jadi untuk saya sudah nikah di sini, seandainya tidak bawa istri dari Jawa. Kenapa? Di sana tidak tinggi uang panai. Di sini la ilaha illallah. Kemarin saya menghadiri acara Mapet Wadah. La haula wala quwata illa billah. Uang panainya Pak 500 juta. Saya bilang, apa kamu bikin ini? Hadirin yang mulia, jadi apa yang terjadi? Kalau orang dari luar Pak datang ke ujung pandang ini sekolah, itu tidak bawa istri pulang, kembali ke kampungnya beristri. Inilah salah satu penyebabnya kenapa banyak perempuan kita tidak laku di Sulawesi Selatan. Tinggi sekali kejuan panai. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, yang penting terpenuhi sunnah Nabi. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa diminum, ada yang bisa dipakai, sudah cukup. Bahkan Nabi katakan, permudah pernikahan dan persulit perceraian. Jadi kalau mau nikah, mudahkan. Bercerai, pokoknya musyawarah berkali-kali. Nanti tidak bisa betul, baru jalan terakhir perceraian. Dan bahkan Nabi katakan bahwa perceraian itu adalah persoalan halal, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerai itu halal,
tapi itu adalah perbuatan dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun susahnya rumah tangga, usahakan pertahankan, jangan bercerai, karena di situ Allah tidak senang kepada orang yang bercerai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ke India, Pak. Di India itu yang lihat film apa namanya Hollywood itu, cerita gitu. Yang ditampilkan itu macam-macam, kita baca gitu. Jadi saya sudah pernah ke pelosoknya India, Pak. Lebih miskin daripada kita di Indonesia ini. Penduduknya India itu 1,3 miliar. Penduduk Indonesia paling 200 tadi saya seminar tadi di kampus, penduduk Indonesia sekarang 261 juta. Statistik terakhir. Jadi di India itu penduduknya 1,3 miliar. Itu Pak anak-anak di daerah pedalaman kayak anak ayam itu. Luar biasa, dan subhanallah ya. Tapi ada satu yang hebat. Anak-anak itu Pak main kelereng, di mukanya keluar baca-baca Al-Qur'an. Jadi sementara bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalika kita goyangan. La rabbi dan mudah igiliramu lagi. Jadi tetap baca Al-Qur'an dan tetap main. Saya lihat dengan mata kepala luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, karena semua saya lihat masjid-masjid yang ada di sana itu pasti ada tempat menghafal Quran. Dan anak-anak yang hidup di sekitar masjid itu mengaji setelah subuh, nanti setelah mengaji di masjid baru pergi sekolah. Saya tidak akan terangkan, saya hanya mau menerangkan tentang pernikahan. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Pak. Nikahnya itu sederhana sekali. Jadi calon pengantin laki-laki, ada imam, bapak laki-laki, kemudian bapak perempuan. Kemudian dinikahkan dengan saksi mungkin tidak cukup 20 orang. Kemudian perempuannya di rumah, Pak. Jadi biasa bagusnya itu Nabi bahwa kalau kau kasih nikahlah di masjid. Nanti dari habis nikah di masjid baru ketemu dengan istrinya di rumah. Jadi bukan perempuan dibawa ke masjid, Pak. Jadi hadirin yang mulia, jadi dikasih nikah seperti itu. Setelah nikah, bikin walimah sederhana, Pak. Hanya keluarga-keluarga, orang dekat rumahnya dipanggil, walimah sederhana. Tapi ada yang menarik. Setelah anak ini nikah, maka bapak daripada keluarga laki-laki, keluarga perempuan kumpul uang. Kumpul uang di sini 30 juta. Ini kumpul uang 30 juta, kemudian disatukan, belikan anaknya rumah. Rumah sudah ada kendaraan sudah ada. Maka dia sudah menikah, hidupnya sudah bisa tenang. Kita habiskan uang, Pak, 500 juta untuk pernikahan. Habis itu anak sewa rumah di mana-mana. Ini yang perlu kita perbaiki dalam Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, daripada anak-anak tidak ada yang lihat karena terlalu tinggi uang panahnya. Apalagi sekarang katanya kalau sudah S2 naiki, S3 lebih naik lagi. Kalau profesor jam mau datang, Pak. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Pak, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, sederhana saja. Sederhana saja pernikahan itu. Kemudian setelah nikah ada rumahnya, ada kendaraan, selesai persoalan. Tapi kita kadang-kadang sudah nikah 3 tahun, istrinya minta, Pak beli sapi ini. Apa nak bilang suaminya? Jangan kau macam-macam, kau sendiri belum lunas itu. Karena waktu mau kasih nikah, diambil uang kredit. Ini kan lebih parah lagi, Pak. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Siapa yang bikin siksa diri kita, Pak? Kita sendiri yang bikin siksa diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan pernikahan ini sederhana, Pak. Saya mohon sederhana saja. Supaya anak muda itu cepat Pak nikah. Jadi pada anak muda kita ini macam-macam, lebih baik kasih nikah. Saya tadi di perjalanan ada masuk di WA saya, Ustaz, saya ini sebenarnya sudah lapar sama ibunya. Tuh aku juga begitu. Lebih baik dikasih nikah maka saja. Kemudian saya sewa rumah bersama. Artinya dia dibiayai oleh ibunya, saya juga dibiayai oleh bapakku.
Kemudian saya nikah, kan sudah enak, tidak pacaran makan juga, halal juga. 3 tahun 4 tahun kemudian sama-sama makan sarjana. Jadi saya bilang, saya membalas. Tadi baru dapat postingan, gimana ini Ustaz? Biasanya memang kalau begitu ada adik-adik mahasiswa yang ada begitu-begitu. Saya memang banyak banyak orang yang curhat, baik laki-laki maupun perempuan. Curhat gimana ini Ustaz? Kadang-kadang saya telepon sendiri ibunya. Jangan aku bersulit bu, ini bagus ini. Karena saya pengalaman saya Pak, saya sudah menikah waktu masih mahasiswa. Begitu modelnya. Jadi dia dibiayai oleh ibunya, saya juga dibiayai oleh bapakku. Kemudian kita nikah sama-sama, selesai. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya masih masih produktif. Anak sudah jadi semua. Ada yang dokter ahli, ada yang dosen, ada pengusaha. Saya sudah enak. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, percepatlah itu pernikahan anak-anak kita Pak. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak memperhatikan, karena memang ayat Al-Quran mengatakan wa anghul ayyama minkum. Jadi sebenarnya pernikahan itu yang mencarikan jodoh tua Pak, bukan anak yang cari jodoh sendiri. Jadi bahkan tadi seminar Pak di kampus itu sudah seminar itu tadi memberi motivasi, menyampaikan kepada seluruh mahasiswa yang hadir, jangan coba-coba pacaran selama Anda masih sekolah. Tidak akan berhasil dengan baik. Kecuali kalau nikah seperti saya tadi itu boleh. Tapi kalau pacaran lebih baik fokus untuk belajar. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya, kalau ibu dan bapak mengikuti sunnah Nabi, tidak ada yang susah dalam hidup ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini maha tahu dengan kondisi kita, maka semua perintah-perintah Allah ini tujuannya adalah untuk membahagiakan manusia. Dan Allah menginginkan semua manusia itu masuk surga tanpa kecuali. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ini yakin dan percaya Pak, kita ini calon-calon penghuni surga semuanya. Kenapa minyak kecil Pak? Kita ini calon-calon penghuni surga semuanya. Aminnya besar, amin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk masuk ke dalam surga ini, itu tadi kuncinya. Ikut kepada Allah, kemudian ikut kepada sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau kita mengikut kepada sunnah Nabi, maka kehidupan ini enak dan akan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ananda yang mau melakukan ini, mau laki-laki mau perempuan, kepada ananda Nur Hasanah Jufri, sarjana ekonomi yang akan dinikahi besok dengan Hendrik Eka Saputra, sarjana sosial. Kami yang datang pada malam hari ini semuanya, terutama kepada keluarga besar Haim Jufri Marsuki, sarjana hukum, dan Hajja Nirwana Gani ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini itu menjadi penyemangat bagi yang mau nikah ini, bahwa banyak yang menyaksikan apa yang akan dilakukan besok, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua ini membawa rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita semua berdoa kepada Allah agar apa yang kita melakukan besok itu mendapat kemudahan, dimudahkan oleh Allah, dan semoga apa yang kita laksanakan besok berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh kedua belah pihak. Wa ala hasihiyya wa kulliya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر الدين واحسن من حسن المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.